Turuti saja nasihatku. Berikan apa yang mereka inginkan, bagaimanapun caranya. Tapi kau harus hentikan pergerakan dari Bisma yang agung. Jadikan Bisma yang agung sebagai pelayan bagi Hastinapura, supaya di masa depan nanti untuk dia bisa menentang keputusanmu lagi. Tidak akan bisa jadi pilihannya. Yang mulia Raja, Bisma yang agung meminta untuk masuk. Yang mulia, salam Bisma yang agung. Aku minta maaf, Paman. Kau boleh menghukumku, kan menerimanya, Paman. Kenapa kau duduk di lantai seperti itu? Duduklah di singgasana. Raja dari Hastinapura duduk di lantai hanya saat melakukan yajna. Aku sudah bukan lagi raja dari Hastinapura, Paman. Untuk duduk di singgasana ini sudah lama hilang. Kau adalah seorang raja dan akan tetap begitu untuk waktu lama. Sekarang, menurut saran dari Widura, kerajaan harus dibagi dua. Berikan separuh kerajaan pada para putra Pandu. Apa maksudmu dengan ucapan itu, Paman? Saat seseorang memegang keadilan tanpa kasih di dalam hatinya, tanpa kebenaran atau bahkan kebahagiaan, dengan hanya kejenuhan, dan satu-satunya keinginannya adalah mengakhiri masalahnya lebih jauh, maka untuk mendamaikan seseorang itu, saat dia diberikan sesuatu atau mungkin hadiah, bukan hukuman, maka itu namanya pengampunan. Sebenarnya dalam keadaan seperti ini, kekalahan dari yang memegang keadilan adalah kegagalan. Selama ini aku sudah cukup bertahan untuk memastikan kerajaan Kuru menjadi tempat bagi kebenaran. Aku telah berkorban tanpa henti selama hidup dan mengangkat senjata kalau itu dibutuhkan. Kali ini aku ingin sekali istirahat. Aku setelah ini akan ikut dengan Yudhistira. Kau tinggallah di sini dengan putra, memimpin kerajaan dengan jalan dari kebenaran yang sudah kau ketahui. Apa? Paman ingin pergi? Kalau kau pergi dengan Yudhistira, lalu siapa yang akan melindungi kerajaanku? Aku ini buta, Paman. Aku tidak bisa melihat. Bagaimana aku bisa melindungi kerajaanku, Paman? Siapa yang akan menghormatiku? Kalau aku berikan separuh kerajaan pada Yudhistira, maka kemakmuran dari Hastinapura hanya akan separuh saja, Paman. Tidak, Paman, tidak. Kalau kau pergi, maka Hastinapura akan tercabik kekuatannya. Kekuatannya akan tercabik. Apa yang harus kulakukan dengan kerajaan seperti itu? Aku seperti auman seekor singa tua saja, dan suaraku hanya akan tenggelam, Paman. Aku tidak punya kekuatan. Tak seorang pun akan takut padaku, Paman. Tidak ada seorang pun. Yudhistira, harus kau berikan separuh dari kerajaan ini, Destrarastra. Kenapa begitu, Paman? Kenapa aku harus memberikan separuh kerajaanku? Kalau kau pergi dengannya, dia akan punya kekuatan. Bagaimana denganku? Kejayaan akan meningkat bersama dengan berlalunya hari. Tapi aku, kejayaanku akan berkurang hari demi hari. Bagaimana mungkin pembagian kerajaan menguntungkanku? Itu benar-benar tidak adil. Saat seluruh kekuatan itu akan tinggal di dalamku. Atau mungkin dia punya kekuatan sendiri dan kesejahteraan akan tetap ada di sini. Kalau dia dapat keduanya, berarti tidak adil untukku, Paman. Mungkin kau akan dapat bagian lebih sedikit. Akan tetapi, bila melakukan itu bisa mencegah perang di dalam kerajaan Kuru sendiri dan bisa menciptakan kedamaian di dalam kerajaan Kuru, maka kau harus menerimanya dengan segenap hati. Ini adalah sebuah permintaan untuk kalian semua dariku. Tapi daerah manakah itu, Paman? Tidak adakah daerah di kerajaan Kuru yang tidak ada kotanya? Sebuah tempat yang tidak pernah ditinggali. Sebuah tempat yang selalu diteror oleh para raksasa dan juga para monster. Ada Pancali. Nama kota itu adalah Kandawaprastha. Kalau begitu daerah itu saja yang kita minta. Dengan begitu pembagian daerahnya tidak akan ada lagi pergulatan di dalam keluarga. Lupakan soal mencari kota di daerah itu, karena sebuah gubuk pun tidak ada di sana, Pancali. Bagaimana mau tinggal di sana? Aku yakin kau tahu bagaimana cara membuat gubuk, tuanku. Itu saja sudah cukup berarti bagiku. Pancali memang benar, Nakula. Menciptakan sesuatu dari awal akan selalu lebih menarik. Dan Raja Destrarastra akan memberikan daerah itu padamu dengan mudah. Tapi untuk tinggal di sana akan sangat sulit sekali, Truk. Sulit, dalam kesulitan akan melahirkan kemenang, ketenaran, dan juga keagungan. Semua itu hanya untuk itu.
Pamanku sudah mengorbankan hidupnya selama ini. Jumlah pengorbanan yang telah dia lakukan untuk kerajaan Kuru tidak akan mungkin dilakukan oleh orang lain dalam seumur hidupnya sekali. Bicara yang jelas, Destrarastra. Apa yang kau inginkan? Yang aku inginkan, Paman, agar kau berjanji padaku bahwa dalam keadaan apapun, kau harus berhenti berada di antara aku dan anak-anak. Berjanjilah untuk itu, Paman. Berjanjilah untuk itu, Paman. Barulah nanti aku akan membagi kerajaan ini. Berjanjilah padaku, Paman. Kakek telah melayani kerajaan Kuru selama hidupnya, Paman. Sekarang kami 5 bersaudara, dan istri kami akan melayani dia untuk selamanya. Aku punya keyakinan, mulai saat ini, kakek tidak perlu melakukan pengorbanan lagi dalam hidupnya. Aku mohon, maafkan aku, Paman. Berjanjilah padaku. Kau telah memintaku untuk berkorban lagi, nak. Maka jadilah. Ayahku memberikan nama Bisma padaku. Atas nama kebenaran, aku tidak akan lelah memberikan pengorbanan. Hari ini aku akan melakukan pengorbanan. Sebuah wadah hanya bisa dibuat kosong isinya 1 kali saja. Setelah itu, dia yang masih mencari air dari sebuah sumur, maka isinya tidak akan pernah kosong. Karena air di dalam sumur ini didapatkan dari dasar bumi yang paling dalam. Destrarastra, aku harus bisa menunjukkan kedalaman jiwaku itu hari ini. Aku harus buktikan bahwa aku bisa membuat banyak pengorbanan. Karena itulah aku berjanji padamu bahwa selama kau masih menjadi raja dari Hastinapura, aku akan melayanimu dan juga Hastinapura sebagai pelayan dan menerima setiap kata yang berasal dari perintah.